Karena jarak dari Jember ke Probolinggo sangat jauh dan waktunya 1 tahun, ini terjadi tahun 84, sehingga almarhum ayah saya berpikir ternyata kiainya orang Islam betulan sakti. Pendeta saya tidak ada yang sesakti ini. Didengarkan saya sampai selesai dan ternyata beliau tahu isi hati saya. Pulang saya dikasih uang 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo yang saya takzimi, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi beserta segenap keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Yang saya muliakan Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud beserta semua para masyayikh yang saya mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada siang hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pakai bahasa Indonesia atau Madura? Bahasa apa Madura? Gula neka beg-beg takok mon epakon benta Madura. Napa pole samping Kiai Zaim beg ngeter gula. Bahasa Cina tak ngerti kabeh ya. Apa mak beg-beg takok? Karena mulai dari keni gula monduk, neka sareng Pak Mbuk gula pemonduk tepak kiaiena orang Jawa. Jadi lambek gula neka pertama pemonduk pondok pesantren Darussalah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad alias Gusyus. Naneka mon maknain kitab ngakui bahasa Jawa. Begitu gula pleman dari pondok, asal gula budaya benda besar, orang benda besar neka kan mayoritas orang Madura. Nah karena mulai keni beg-beg tak patenten ngakui Madura, orang-orang yang kui, akhirnya begitu pleman oh akhirnya ya maklum tak pakai penster. Begitu pleman gula mengalami masalah besar. Kenapa masalah besarnya? Kaki buru neka sekut kegelek. Nah saya paling parah gula sekut cocok. Jadi begitu gula pleman, suatu saat
rumah ini kedatangan tamu. Tamunya almarhum Pak Gule. Begitu datang, kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman neka lebur menghormaten tamoy. Karena beda tamoy serabu, semua yang saya punya dikeluarkan. Begitu makanan sudah siap, saya bilang, mari silahkan makan Pak. Pas orang neka neng-neng, tepak saya dateng neka orang Madura totok. Jadi orang Madura saya tak ngerti bahasa. Neka kan beda-beda gula benta sarang orang bui. Ekel-pekel tak nyaman, peleman tamoy neka, mak gula di tetangga neka kebetulan pentel bahasa, pentel Madura. Ustadz, gula tanya, Ustadz, bahasa Maduranya mari silakan makan itu apa? Dijawab oleh Ustadz ini, oh gampang, bilang aja nyara adeer. Sampean tak congoco saya, oh saya Ustadz masa mau congoco? Karena syaratnya kiai dan Ustadz neka tak oleh congoco. Mon bede kiai sarang Ustadz sebut congoco, neka kiai tak nak, Ustadz tak nak. Akhirnya oleh dua regula beda tamoy neka kanca waktu monduk lambe. Nah, ketika datang teman ini pinter bahasa Madura, pinter bahasa Indonesia. Makanan dipersiapkan karena niat ngormaten tamoy. Begitu sudah siap saya ngomong, nyara adeer mas, utek kerjet neka. Sih, kok pinter kamu ngomong bahasa Madura? Engki ajarni sekoni. Gimana, Madura saya bagus atau jelek? Pon saya, tapi beda sayang nah. Kenapa sayang nah? Madura na empian neka terlalu kasar. Namun empian oning saya kasar, berarti empian oning saya alos. Napa alos nanya adeer? Nah, orang neka pas ngajarin gue ngocak nyara abeduk dan dasar gula tak penter. Dan salahnya saya kok saya ndak tanya lagi sama temen Ustadz kelakuna gula pas tepak apes kancana almarhum Pak Gula neka beda kiai dateng lengkap kiai bunyai sarang lora-lorana esambi. Begitu makanan sudah siap semua, niat ngamalaki tamoy karena gula tak ngerti, gula pas ngocak nyara abeduk kiai. Empon kiai neka langsung mancelak ma'alos gelu bahasa naba encong. Jadi malam siang hari ini saya set kepleset benta Madura, epor campur sarang bahasa Indonesia, mohon dimaklumkan, mohon dimaafkan. Kira-kira mau memaafkan saya? Kamsya neka, thank you, matur kesoon. Kalau berbicara kisah dan kenang antara keluarga saya dengan almarhumah Nyai Zainia As'ad, ini harus dirunut dari almarhum bapak saya yang berguru kepada almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Jadi papa saya ini asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan itu punya sejarah yang cukup panjang yang erat kaitannya dengan Nyai Hajah Zainia As'ad. Jadi awal mula proses hidayah almarhum ayah saya itu diawali dari beliau dulunya ketika masih belum menikah, seorang pebisnis yang sukses. Pada zaman itu bisnis jual mobil, asalnya dari Lumajang. Suatu saat bapak saya ini dibohongi oleh temannya. Nah, ketika dibohongi oleh temannya dalam keadaan stres, temannya almarhum ayah saya ini mengajak untuk berkunjung ke seorang kiai yang ada di Probolinggo, namanya almarhum Kiai Jabir di daerah Bayeman. Tawarannya,
kiai ini mukasyafah. Waktu itu karena almarhum ayah saya belum masuk Islam, beliau tanya, mukasyafah itu apa? Mukasyafah itu orang yang tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi karena hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berkunjung ke rumahnya almarhum Kiai Jabir, Kiai Jabir ini tidak tanpa ayah saya menceritakan apa masalahnya, Kiai Jabir ini langsung berkata, Om, karena kalau orang dulu kalau Cina usianya nanggung dipanggil Om, beni omplung. Om, kamu ini punya banyak masalah. Masalahnya kamu itu cuma satu. Nah apa Kiai? Kamu ini memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam. Ayah saya sempat tersinggung. Loh bagaimana bisa saya dikatakan memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam, sementara saya datang ke pondok ini bersama orang Islam dan saya berkunjung ke kiai yang kiainya orang Islam. Kiai Jabir mengatakan, kamu memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam karena kamu nyembah patung-patung. Orang non muslim dikatakan nyembah patung itu tersinggungnya luar biasa, sehingga almarhum ayah saya dalam keadaan marah, kiai ini ditinggal begitu saja, nggak diskusi lagi. Nah ketika ayah saya sudah sampai di pintu, almarhum Kiai Jabir mengatakan, nak, masuk Islam kamu, karena kalau kamu tidak masuk Islam 1 tahun lagi kamu akan mendapatkan musibah yang sangat besar. Ayah saya tidak mendengarkan. Akhirnya singkat cerita pulang. Waktu itu kondisi belum menikah, kemudian menikah dengan almarhum ibu saya. Ketika belum menikah kondisi ekonomi mapan, begitu menikah kondisi ekonomi menjadi tidak mapan. Waktu menikah almarhum ayah saya tinggal di PMI, oning empian ke PMI, pondok mertua indah, noro ke matua. Kita akabin soki, mare akabin melarat. Jadi nenek saya ini merasa ibu saya kasihan hidupnya, rumah tangga almarhum ayah saya dengan ibu saya ini dikacau. Ayah saya asalnya Lumajang, ibu saya asalnya Jember. Nah ketika menikah ikut di Jember, waktu itu di daerah Gebang. Nah dalam keadaan stres yang luar biasa, tidak kerasan di rumah, almarhum ayah saya sering berkunjung di rumah tetangganya, yang kebetulan Pak Haji santrinya almarhum Kiai Ahmad Siddiq Talangsari Jember. Nah suatu saat karena prihatin dengan kondisi almarhum ayah saya, Pak Haji ini menawarkan, ayo ke kiai saya ini mukasyafah. Bapak saya karena sudah alergi dengan kiai yang di Probolinggo, dia bilang, dah saya tidak mau datang ke kiai. Loh kenapa? Apa itu kiai suka menghina keyakinan orang lain? Oh tenang, kalau kiai saya Kiai Ahmad Siddiq orangnya santun, orangnya lembut, insya Allah kamu nggak akan dikata-katain. Enggak, saya tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, jaminannya ini bibir saya silahkan ditempeleng pakai sandal kalau sampai kamu dibohongi, dimaki-maki dengan Kiai Ahmad Siddiq. Karena ada jaminan seperti itu, mantap, berangkat. Begitu sampai di dalamnya Kiai Ahmad Siddiq, almarhum Kiai Ahmad Siddiq ini mengatakan kepada almarhum ayah saya tanpa berbicara sama sekali. Ayah saya belum cerita apa kondisinya, Kiai Ahmad Siddiq mengatakan, kamu dapat masalah tidak selesai-selesai, itu penyebabnya karena 1 tahun yang lalu kamu pernah diperintahkan oleh seorang kiai masuk Islam, kamu tidak mau masuk Islam. Almarhum ayah saya kaget. Kenapa? Karena jarak dari Jember ke Probolinggo sangat jauh dan waktunya 1 tahun, ini terjadi tahun 84, sehingga almarhum ayah saya berpikir ternyata kiainya orang Islam betulan sakti. Pendeta saya tidak ada yang sesakti ini. Muncul ketertarikan, mulai beliau belajar Al-Quran pada waktu itu, ngajinya ke Ahmad Siddiq. Nah ke Kiai Ahmad Siddiq menyarankan, menganjurkan, merekomendasikan kepada almarhum ayah saya untuk belajar tauhid ke almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin.
Sehingga pada waktu itu beliau singkat cerita berkunjung di Sukorejo. Ketika silaturahim di Sukorejo, beliau menanyakan kepada Kiai As'ad apa itu Islam, siapa itu Allah, kemudian konsep tauhid itu seperti apa. Selesai beliau menanyakan dan dijawab oleh Kiai, almarhum ayah saya mau pamit pulang. Ketika mau pamit pulang, Kiai melarang untuk pulang dan dipersilahkan makan di dalam. Nah, setelah beliau selesai makan, almarhum Kiai As'ad ini duduk di sampingnya almarhum ayah saya, pundaknya ditepuk oleh Kiai As'ad. Kemudian Kiai As'ad mengatakan, "Nak, masuk Islam kamu, karena 1 bulan lagi kamu akan mendapatkan musibah yang sangat besar." Mohon maaf saya ralat. "Nak, kamu 1 bulan lagi akan mendapatkan musibah yang sangat besar. Saya akan kasih kamu bacaan, saya kasih kamu wiritan. Kamu baca wiritan ini, musibah sebesar apapun ini saya jamin pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu sudah diselamatkan, syarat utamanya kamu harus masuk Islam." Ayah saya protes, mendebat, "Kiai, kalau umpama saya tidak masuk Islam bagaimana? Nanti akan ada musibah yang lebih besar lagi yang akan menimpa diri kamu." Begitu pulang, omongan almarhum Kiai As'ad tidak didengarkan oleh almarhum ayah saya. Wiritan itu yang ditulis di kertas, dilempit, dimasukkan ke dalam dompet. Sama sekali tidak pernah dibaca sedikit pun, dilihat pun tidak pernah. 1 bulan kemudian, almarhum ayah saya ini betul-betul mendapatkan ujian besar. Ibu saya hamil tua, sedang mengandung kakak saya. Kebetulan kakak saya juga mondok di Sukorejo, alumni pesantren Sukorejo. Nah, pada waktu itu biasanya bayi ini kalau mau lahir yang keluar air ketuban dulu, tapi mama saya yang keluar pendarahan, darah keluar begitu banyaknya. Akhirnya oleh ayah saya dibawa ke rumah sakit di Jember. Nama rumah sakitnya Margi Rahayu di Jember. Begitu masuk ke dalam rumah sakit, dokter mengatakan ini harus dioperasi, karena kalau tidak dioperasi ini kondisi ibunya sudah lemah, darah keluar begitu banyak, sedangkan anak yang dikandung ini beratnya sangat berat, besar bayinya. Kakak saya itu ketika lahir beratnya 4,5 kilo bayinya. Nah, akhirnya pada waktu itu karena tidak ada pilihan lain, ketika ditanya kalau tidak dioperasi gimana dok, pilih salah satu, kalau tidak ibunya, anaknya yang meninggal. Nah, akhirnya pada waktu itu ayah saya tanda tangan, ibu masuk ruang operasi, papa saya duduk di depan ruang operasi dalam kondisi tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada famili yang mau menemani, karena semuanya tahu kalau almarhum ayah saya pada waktu itu sedang belajar Islam, sehingga semua memusuhi almarhum ayah saya. Nah, ketika duduk dalam keadaan stres, tiba-tiba terbayang wajah Kiai As'ad. Pada waktu itu hadir wajah Kiai As'ad dan teringat dengan bacaan wiritan yang diberikan oleh Kiai As'ad kepada almarhum ayah saya. Akhirnya beliau berjanji di dalam hati, kalau saya baca wiritan ini, istri saya selamat, anak saya selamat, besok saya akan memeluk agama Islam. Nah, akhirnya diambillah bacaan itu. Ternyata bacaan yang diberikan oleh Kiai As'ad adalah 2 kalimat syahadat. Jadi beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca 3 kali. Begitu bacaan yang keempat, ruang operasi terbuka, dokter keluar keringatnya ini seperti kedelai, dikasih selamat ayah saya, selamat pak. Loh, selamat gimana dok? Selamat, istri anda selamat, anak anda selamat. Bahkan menurut ilmu kedokteran ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena ibunya sudah keluar darah, sudah mengeluarkan darah sedemikian banyak, anaknya beratnya 4,5 kilo, bisa lahir normal tanpa operasi. Nah, sehingga akhirnya pada waktu itu almarhum ayah saya merasa harus menepati janjinya, sehingga kemudian keesokan harinya beliau berangkat ke Sukorejo, secara langsung menghadap kepada Kiai As'ad, ikrar kepada
dibimbing oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, mulai dari Islamnya sampai belajar sholatnya, sampai almarhum ayah saya bisa berdakwah, semuanya atas bimbingan dari almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah, maka dari itu ayah saya mengajarkan kepada semua anak-anaknya, kalau kita ingin menjadi anak yang hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Kalau kita ingin ilmu kita manfaat, muliakan guru-guru kita. Makanya kenapa kakak saya dimondokkan di Sukoharjo dan saya dimondokkan di Darussolah, karena mengingat yang membimbing asbab penyebab almarhum ayah saya masuk Islam melalui dari Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah, kemudian kaitannya dengan Nyai Hajjah Zainiah As'ad bagaimana? Ketika almarhum ayah saya memondokkan kakak saya usianya kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya jelaskan secara singkat saja kenangan yang melekat di diri saya dari sosok almarhumah Nyai Hajjah Zainiah As'ad. Yang pertama, beliau adalah orang yang suka menyenangkan orang lain, dan setiap ucapannya itu selalu mendinginkan orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan saya punya keyakinan karena beliau orang yang dekat dengan Allah, setiap ucapannya akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya masih kecil, usia kurang lebih sekitar 5 tahun, saya oleh ayah saya disekolahkan di TK At-Taqwa Bondowoso. Waktu itu ada hafalan banyak, ada hafalan doa-doa pendek, ada hafalan surat-surat pendek. Nah, ketika ngirim kakak saya berkunjung ke pesantren, saya diperintahkan sama almarhum ayah saya, sana berdiri di depannya Bu Nyai, kamu setoran hafalan ke Bu Nyai. Saya umur 5 tahun waktu itu. Jadi saya berdiri di depannya almarhumah Nyizai, saya hafalan doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, ini saya hafalan. Bu Nyai ini dengan tersenyum memandang saya. Nah, setelah selesai hafalan saya baca, beliau tanya kepada saya, "Nak, kamu nanti kalau mau besar kepingin jadi apa?" Tanpa ada yang mengajari, secara spontan saya mengatakan, "Saya kepingin jadi kiai, Bu Nyai." Nah, almarhum Nyai Hajjah Zainiah As'ad ngelus-ngelus kepala saya, kemudian dari kantongnya dikeluarkan uang 10.000 rupiah. Tahun 95-96, 10.000 ini sangat besar, dan itu diberikan kepada saya. Ini betapa gembiranya. Saya gembira bukan karena doanya waktu itu, saya gembira karena dikasih uang 10.000. Nah, ketika saya pulang, setiap seminggu atau 2 minggu sekali, almarhum ayah saya ini selalu mengajak untuk jenguk kakak saya. Dan beliau selalu ngomong, "Nas, ini papa mau jenguk cecenya." "Oh iya Pak, saya mulai hafalan yang banyak." "Kenapa?" "Kepingin dapat uang 10.000. Nah, terus saya berpikir, dasar keturunan orang Tionghoa, orang Cina ini punya pepatah Xiao Jian Pucu, Ta Jian Kucing. Ada yang tahu apa artinya? Bukan tai kucing. Kalau ingin dapat ikan yang besar, harus berani keluar umpan yang besar. Kemarin saya hafalan biasa-biasa, dikasih uang 10.000. Jadi saya sekarang hafalannya harus lebih banyak supaya Bu Nyai ngasih uang lebih banyak. Pikiran saya waktu itu. Nah, begitu ketemu hafalan, saya hafalan sedemikian banyak, beliau dengan sabarnya mendengarkan. Padahal saya waktu itu usia sekitar 5 tahun. Jadi ternyata beliau ini sedang mengajarkan kepada saya, dan saya baru sadar sekarang bahwa ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak kepada siapapun, termasuk kepada anak kecil. Didengarkan saya sampai selesai, dan ternyata beliau tahu isi hati saya. Pulang saya dikasih uang 20.000. Tapi saya punya keyakinan hari ini saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa berdakwah. Itu salah satu faktornya. Selain doa kedua orang tua saya yakin doa guru-guru saya, termasuk doa almarhumah Nyai Hajjah Zainiah As'ad. Yang kedua yang selalu saya ingat dari
Nyai Hajjah Zainia As'ad, dan ini diceritakan oleh kakak saya, kepleset ngomong almarhum, insya Allah panjang umur. Nah, beliau ini adalah orang yang sedikit tidur dan gemar bangun malam, qiyamul lail. Saya punya keyakinan bahwa orang yang gemar bangun malam itu pasti ada 3 hal yang menyertai dirinya. Yang pertama, setiap kata-kata yang keluar dari lisannya menjadi hikmah. Yang kedua, hidupnya selalu dipenuhi dengan karomah. Yang ketiga, doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam diterangkan bahwa malam ini adalah waktu yang penting, karena banyak peristiwa penting di dalam Islam terjadi pada malam hari. Isra wal Mi'raj itu pada malam hari. Kemudian diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi pada malam hari. Turunnya Al-Quran pada malam hari. Bahkan surat Al-Mu'minun ayat 60, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan, itu juga terjadi pada malam hari. Bahkan secara tegas tentang ayat Isra wal Mi'raj disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Laila itu artinya malam. Jadi kalau ada wanita yang bernama Laila, berarti dia wanita yang senang sholat malam, bukan wanita malam. Jadi kalau kita mencintai Nyai Hajjah Zainia As'ad, kita mengharap karomah dari beliau, kita mengharap barokah dari beliau, kita mau diakui sebagai santrinya beliau, maka salah satu syarat, minimal kita gemar melaksanakan qiyamul lail, minimal kita gemar bangun sebelum sholat subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang ketiga, yang selalu dicontohkan oleh Nyai Hajjah Zainia As'ad, beliau adalah orang yang setiap nafasnya tidak pernah putus menyebut kalimat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditandai dari tasbihnya. Bahkan ada satu kejadian yang luar biasa, karomahnya Nyai Hajjah Zainia As'ad. Suatu saat beliau berkunjung ke rumah almarhum ayah saya di Bondowoso, minta tempat istirahat. Beliau tidur-tiduran di atas kasur sambil berzikir. Nah, tiba-tiba tasbih yang digunakan berzikir ini jatuh. Nah, sehingga akhirnya semua mencari, santri-santrinya mencari, termasuk almarhum ayah saya sampai masuk ke bawah tempat tidur nyari tasbihnya Bunyai, dan ini tidak ketemu. Akhirnya karena sampai ayah saya masuk ke bawah tempat tidur, Bunyai mengatakan sudah, tidak usah dicari. Begitu Bunyai pulang, karena kakak saya ikut waktu itu, naik ke atas mobil. Di dalam mobil beliau langsung berzikir lagi, tasbih yang tadi jatuh itu sudah ada di tangan beliau kembali. Nah, ini saking senangnya berzikir kepada Allah, akhirnya alat untuk zikir walaupun hilang dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat yang besar buat kita. Terus muliakan guru-guru kita, ikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, teruskan perjuangannya, doakan beliau supaya kita ilmu yang didapatkan dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa menjadi anak yang selamat, murid yang selamat, santri yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kecepot gula mira, salah lopot nyaon sabora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.